Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illa Muhammad abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i pada salat maghrib hari Kamis 11 Februari 2021 kita lanjutkan kajian soal jawab. Ini insya Allah jika ada waktu kita akan menjawab 3 pertanyaan. Yang mana pertanyaan ini berhubungan dengan manhaj fikih dan yang lainnya. Berdasarkan produk teori bahwa tidak ada peraturan jarak kelompok universitas dan Bismillah. Pengikut dari kelompok Sururiyah baik saja dan lapor mereka dengan dan saya juga pernah mendengar dan ini yang ada di zaman saya yang dia manhajnya sesungguhnya bukan dengan ahli sunnah dengan kita, tetapi dan mati-matian membela dulu. Orang ini berkata memfitnah kami bahwa dakwah syai pas diucapkan di sana di Jawa di depan asatidah yang lainnya. Dan sampai kepada saya dari orang-orang yang ma'ruf dan saya pun menanyakan kepada orang tersebut. Alhasil, subuhat dari dai-dai, pengikut dai-dai melempem Islam, kita katakan dengan singkat saja. Karena masih banyak pertanyaan yang lain. Dan makna tauhid wa anna bahwa konsekuensi dari seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah harus mengikuti ajaran Nabi yang benar dan menjauhi ajaran-ajaran yang sesat itu harus dijauhi. Maka dari surut la ilaha illallah mutaba'ah mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan menjauhi apa-apa yang bukan dari sunnah Nabi dari bid'ah. Maka dia seorang muslim mengaku salafi mengikuti dai-dai melempem akhirnya sampai-sampai kita ya alhamdulillah dakwah kita menegakkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh bahwa dakwah kita terlalu keras di saat kelompok ahlul bid'ah ataupun kelompok sesat sehingga membuat orang lari dari dakwah. Maka jawab syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah dan juga tidak paham bagaimana dahsyatnya Nabi dalam
mentahdir umatnya dari kelompok-kelompok sempalan dari kaum muslimin. Yang saya ingat, kami menasehati kelompok Ikhwanil Muslimin, dan saya sering mengucapkan, jangan sibukkan kalian dengan Ikhwanil Muslimin, karena kalian akan disibukkan dengan demo, berpikir untuk mendemo pemerintah. Yang kedua, akan sibuk mencela dan mencari kekurangan pemerintah dan mendiskreditkan nama pemerintah ataupun yang lainnya. Dan jika itu yang menjadi sasaran dari kalian mengikuti Ikhwanil Muslimin, maka kalian akan disibukkan ilmu kalian untuk juga khuruj anil hukam, keluar dari pemerintahan yang ada. Dan ini yang terjadi dari kelompok Ikhwanil Muslimin, dan telah kita bahas bagaimana Hasan al-Banna Laban al-Hasan yang mana membuat faidah wa ta'awanu fi mattafaqna wa naqtadir ba'duna ba'dan bima ikhtalafna. Telah kita bahas di soal jawab tentang Ikhwanil Muslimin bahwa Ikhwaniyah ingin membuat daulah Islamiyah, sehingga akhirnya mereka akan terus mencela dan mencari kesalahan jika pemimpin yang bukan dai ataupun partai mereka. Maka ini ucapan saya yang paling keras kepada Ikhwanil Muslimin. Jangan sibukkan kalian dengan mereka. Mereka akan mengajak khuruj anil hukam. Mereka kelompok para khawarij akan menyibukkan kalian dengan demo dan mencari kesalahan pemerintah. Ini yang sampai detik ini kami menasehati orang-orang agar jauh dari kelompok Ikhwanil Muslimin dan khawarij. Maka ini ucapan yang tidak begitu dahsyat dibanding ucapan Nabi. Dan untuk kelompok yang sesat yang lainnya seperti kelompok Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, kita menyebutkan hanya mereka itu kelompok sesat saja. Dalam pelajaran kami Al-Akbar As-Sahihah fi Ru'yatillah, karena mereka sesat dan memahami adillah mau dilihat di hari kiamat, mereka menafikannya. Tidak bisa Allah itu dilihat di dunia dan di hari akhirat. Paling kita membantah mereka kelompok sesat itu saja. Mereka tidak kepada mereka kelompok-kelompok sesat. Nanti akan kita jelaskan. Dan juga kami ingat di saat menjarah dari kelompok As-Sufiyah, yang mana mereka mengatakan bahwa Allah itu dilihat di muka bumi, sehingga mereka merasa bangga dari para wali-wali mereka, katanya melihat Allah, dan mereka mengatakan kita sudah mencapai tingkat yakin, maka kita hanya mengatakan bahwa wali-wali baper ini yang sesat. Hanya itu saja lafadznya. Dan begitu pun juga kelompok yang sesat dari Jama'atut Tabligh, maka mereka akan menyebutkan kalian untuk bagaimana cara membawa kompor yang benar. Maka ini jarah kita kepada mereka. Jarah-jarah ini dikumpulkan oleh mereka dan dikatakan kepada kita bahwa kita terlalu keras jarahnya. Maka kita katakan kepada mereka, apa yang antum ucapkan seperti itu menunjukkan bahwa antum tidak mengetahui bagaimana kerasnya mencela dari kelompok-kelompok yang sesat dari agama Islam ini. Di mana di dalam hadis yang masyhur, hadis tentang iftiraqul ummah, terpecahnya kaum muslimin. Datang hadis dari Anas bin Malik, datang hadis dari Abu Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan datang hadis dari Abi Umamah al-Bahili, dan datang hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, yang mana dari 4 riwayat ini bisa naik kepada derajat hasan ataupun sahih li ghairi, di mana disebutkan dengan lafaz yang keras. Apa? Satastariku ummati wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Mana poin pentingnya? Semua dari umatku yang 72 golongan yang tidak mengikuti agama Islam dengan baik dan benar, tetapi mengikuti kelompok-kelompok yang sesat seperti tadi Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, Al-Jabriyah, Al-Qadariyah, As-Sufiyah, As-Syiah, yang nama-namanya macam-macam. Al-Khawarij juga yang nama-namanya macam-macam di zaman sekarang. Ada ISIS, ada Ikhwanil Muslimin, ada
kelompok jemaah tabligh, dari Sufiyah dan yang lainnya, maka Nabi mengatakan apa? Kulluha finnar. Mereka semuanya di api neraka. Maka jarak saya dengan jarak Nabi mana yang lebih keras? Kita hanya menyebutkan jangan disibukkan dengan mereka, dengan kelompok Khawarij dan Ikhwanul Muslimin. Nanti mereka mengajak kepada demo. Paling itu kita katakan. Nabi mengatakan jangan ikuti kelompok yang sesat ini, kalian akan masuk api neraka. Sangar mana? Jarahan Nabi atau jarahan kami? Hadis ini sahih. Dan begitu pun di dalam jarahnya Nabi tentang orang-orang ataupun masih dari kelompok yang sesat. Seperti di dalam ayat Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Maka ikutilah ini jalan Allah yang benar, agama Islam yang benar. Jangan kalian mengikuti sempalan-sempalan yang mengajak kepada kesesatan. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti agama Islam sempalan seperti tadi kelompok-kelompok yang sesat. Fatafarraqu bikum an sabilih. Maka kalian akan terpecah dari jalan yang hak tadi. Ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Ashab Sunan seperti Imam Ahmad dan sebelumnya dari Abdullah bin Mas'ud. Yang mana bina Rasulullah SAW bahwa Nabi menoreh garis yang besar dan lurus di tanah, kemudian menggambarkan di kanan dan kirinya garis-garis yang kecil yang akhirnya seperti duri ikan yang sudah dimakan dagingnya. Maka disebutkan setelah itu membaca ayat Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Nabi memberikan ucapan ikutilah jalan Allah yang lurus ini, ayat Al-Quran tadi, kepada garis yang lurus. Kemudian garis-garis yang di kanan dan di kiri disebutkan wa hadhihi subul. Maka adapun ini adalah jalan-jalan yang kecil tadi adalah as-subul, garis-garis yang kecil. Maka disebutkan wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang kecil ini ucapan Allah, kalian akan sesat jalannya. Maka disebutkan oleh Nabi jangan mengikuti jalan-jalan yang kecil ini, disebutkan asyaiton yad'u ilaih, karena syaitan itu mengajak kesesatan kepadanya. Maka sangar mana jarak Nabi? Nabi di sini menjarah bahwa yang tidak mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah seakan-akan mengikuti syaitan yang mana mengajak kepada kesesatan. Hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami' Sahih. Dari dua hadis ini, bagaimana Nabi menjarah kelompok sesat secara umum, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Qadariyah, Al-Jabriyah, As-Syiah, As-Sufiyah, dan di zaman sekarang yang namanya berbeda-beda, ISIS, DITI, Islam Jamaah, ataupun HTI, ataupun Ikhwanul Muslimin, atau yang lainnya, Jamaah Tabligh juga dari kelompok As-Sufiyah, dinamakan dengan apa tadi? Kulluha finnar, mereka di api neraka. Keras mana ucapan saya dengan Nabi? Dan disebutkan di hadis juga disebutkan mereka mengikuti syaitan. Maka ucapan Nabi dikatakan pada mereka, mereka itu mengikuti subul yang ada padanya syaitan mengajak kepada kesesatan. Dan lebih terperinci lagi, di saat kita mentabik mereka, jangan ikut-ikutan kepada kelompok Al-Khawarij di zaman sekarang, yang mana mereka banyak ormasnya, namanya macam-macam. Alhamdulillah di akhir tahun kemarin 2020 dibubarkan FPI dan sebagainya, dan HTI di tahun yang lalu. Maka mereka kelompok keras dari Ikhwanul Muslimin dan juga mencela pemerintah dan presiden dengan lancang dari mulut-mulut mereka. Maka kita mentahdir mereka dengan jangan disibukkan dengan kelompok mereka, nanti kalian akan mencela pemerintah kita yang muslim. Itu dari zaman dulu sampai sekarang saya mencela kelompok Khawarij dengan ucapan tadi. Jangan disibukkan dengan mereka, nanti kalian akan sibuk mikirin untuk demo, untuk mencela para pemerintah, itu saja. Namun lihat bagaimana Nabi mencela mereka. Mana yang lebih sangat? Nabi mencela mereka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dari jalan Abu Ghalib an Abi Umamah Al-Bahili. Di saat Abu Umamah melihat orang-orang Khawarij yang bergelimpangan, kebanyakan dari mereka terbunuh di saat fitnah Al-Harura, mereka ingin demo dan mengkudeta Ali radhiyallahu anhu, maka Ali radhiyallahu anhu mengutus Ibnu Abbas dan Mas'ud untuk berdakwah kepada mereka. Akhirnya kembali dari 4.000 yang akan memerangi Ali, kembali taubat 2.000. Dan 2.000 tetap bersuku Ali kafir, Ali harus turun dari pemerintahan, seperti yang dikatakan Al-Khawarij di zaman sekarang kepada pemimpin-pemimpin Islam mereka. Akhirnya 2.000 itu dihancurkan oleh Ali radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya hancurlah. Maka di saat Abu Umamah melihat badan-badan orang-orang Khawarij yang bergelimpangan di antara mereka diputus kepalanya dalam peperangan terputus, maka dikatakan oleh Abu Umamah kepada kaum muslimin di saat melihat kelompok Al-Khawarij yang masih bergelimpangan di Dimashq, maka dikatakan Abu Umamah berkata, kilabun nar, mereka anjing api neraka. Kemudian disebut syarqatla tahta adimi sama, bahwa mereka itu adalah mayat-mayat yang paling busuk, paling buruk yang dibunuh di muka bumi ini. Dan melihat kepada sebagian sahabat dan para tabi'in yang terbunuh membela Ali radhiyallahu anhu, dikatakan khairu qatla man qatalu, maka sebaik-baiknya orang yang terbunuh adalah yang membunuh mereka. Maka di sini di dalam hadis ini disebutkan kepada Abu Umamah, dari mana ucapan ini? Dikatakan aku mendengar dari bukan hanya satu kali, bahwa Nabi mengatakan kelompok Khawarij ini kilabu ahli nar. Mereka anjing neraka, dan mereka syarqat tahta adimi sama, seburuk-buruknya bangkai yang mampus karena mereka melaksanakan demonstrasi dan kudeta. Akhirnya mereka masuk kepada pemberontak, dibunuh oleh pemerintah. Seburuk-buruk bangkai yang ada di muka bumi mereka para Khawarij. Ini ucapan dinisbatkan kepada Nabi marfu. Kata Abu Umamah, aku mendengar dari Nabi bukan hanya satu kali. Maka bandingkan ucapan saya. Kalian wahai para pengikut Raja dan pengikut Sururiyun, bahwa Said ini dakwahnya keras sehingga orang pada lari darinya, terlalu keras menjarah kepada kelompok Mubtadi'ah. Kita katakan antum tidak tahu ucapan Nabi. Kalau kami hanya mengatakan jangan disibukkan dengan mereka, karena kamu akan sibuk dengan mencela pemerintah dan mengikuti demonstrasi di Monas dan sebagainya. Nabi mengatakan kilabu ahli nar, mereka anjing api neraka. Keras mana ucapan Nabi kita ataupun ucapan saya? Nabiku dan nabimu juga yang lebih keras ternyata. Dan begitu pun disebutkan seburuk-buruknya bangkai yang ada di muka bumi. Bagi mereka orang-orang yang mampus dari kelompok separatis ataupun kelompok Khawarij ataupun kelompok pemberontak yang ingin kudeta, dibunuh oleh Polri ataupun oleh TNI, maka mereka mayat-mayat yang mampus mati konyol, seburuk-buruknya mayat yang ada di muka bumi. Ini jarah Nabi kepada mereka lebih keras dari kita. Dan ini nabiku dan nabiku juga. Maka kerasan mana? Kerasan aku ataupun kerasan Nabi? Kerasan Nabi, dan itu adalah ucapan nabimu. Dan sanadnya sahih. Hadis ini pun dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ingin tahu sanadnya? Silahkan dihukumi. Berkata Imam Ahmad, haddatsana Waqi', haddatsana Hammad ibn Samah an Abi Ghalib an Abi Umamah. Mahalu haddatsana? Sahih. Hasan. Waqi' wa al-Jarrah, Imam muhadits dilaqabi dengan At-Tinin sang naga, dan Hammad ibn Salamah thiqah, namun Abu Ghalib saduq hasanul hadits. Maka Syekh kami Mukbil pun menghukumi hadis ini hadis yang hasan di kitabnya Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. Maka lihat bagaimana cercaan Nabi kepada kelompok ahlul bid'ah yang mana celahannya lebih keras dari saya. Dan itu nabimu dan nabiku yang bicara, bukan aku. Dan begitu pun hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari Ibnu Umar. Nabi mencela kelompok Al-Qadariyah. Dan kelompok Al-Qadariyah dari sesat yang tidak mengikuti manhaj ahli sunnah.
Apa yang Nabi katakan kepada mereka? Al-Qadariyah majus hadhil ummah. Al-Qadariyah majus hadhil ummah. In maradu fala ta'udunahum. Ataupun fala ta'uduhum. Wa in matu fala tashaduhum. Jika mereka sakit, maka jangan ditengok. Lihat bagaimana Nabi memboikot mereka. Dan jika mereka mati, jangan diantar jenazahnya dan menyolatkannya. Jangan. Kenapa? Karena mereka majus hadhil ummah. Kelompok Al-Qadiriyah itu majusinya dari kaum muslimin. Ini jarak yang sangat sadis, lebih sangar dari jarak kita. Maka apa maknanya majus? Majus adalah mereka orang-orang yang menyembah api. Dari pengikut kelompok di Persia. Di zaman sebelum Islam. Maka mereka orang-orang Furs, orang-orang Persia, menjadi negara adidaya di zaman Nabi, mereka menyembah api, dinamakan majus. Dan di sana di Eropa, kelompok Romawi menyembah Yesus Kristus. Keduanya dari dua kelompok yang besar pada zaman Nabi. Dan semuanya bertekuk lutut di bawah bendera tauhid. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Maka syahidnya ucapan Nabi sangat keras kepada kelompok Al-Qadiriyah dan diperintah untuk kita memboikot kelompok Ahlul Bid'ah. Jangan kita menziarahi mereka jika sakit. Dan jangan kita mengantar jenazah dan sholat, karena akan memberikan syafaat bagi mereka jika kita sholat. Maka tinggalkan. Ini ajaran Nabi. Dan hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Haddatsana Musa ibnu Ismail man. Musa ibnu Ismail al-Minqari at-Tududati. Haddatsana Abdul Aziz bin Abi Hazim, ma'ruf thiqah. Haddatsani Abi an Ibnu Umar. Maka hadis ini disahihkan oleh para ulama dan oleh Syekh Al-Albani, dan sekarang yang ada di sini kita mengetahui bahwa cuitan dan lantunan dari kelompok roja ataupun dai-dai melempem yang mengatakan kepada kami dan orangnya ma'ruf di sini yang juga membicarakan masalah pembangunan masjid kita, itu yang ada kalau dia mendengar rekaman ini, semoga Allah memberikan hidayah padanya. Dikatakan bahwa dakwah kita terlalu keras membuat orang lari. Kita katakan kepada mereka, baca bagaimana Nabi di sanad-sanad sahih membicarakan kepada kelompok yang sesat. Disebutkan tadi apa? Kilabu ahdinar untuk khawarij. Dan disebutkan ikan bangkai yang paling busuk yang ada di muka bumi di saat mereka mati, didor oleh pemerintah misalnya. Dan begitu pun disebutkan tadi kelompok Majusi adalah kelompok Al-Qadariyah Majusi hadhil ummah. Dan dikumpulkan oleh Nabi semua kelompok yang tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh, disebutkan kulluha finnar, semuanya di api neraka kecuali yang satu. Maka jarak syadid, semuanya di api neraka. Maka pentahdiran yang paling kuat kecuali di api neraka, di azab yang perih dan pedih. Dan begitu pun di hadis yang datang dari Ibnu Mas'ud di saat Nabi menggaris, maka jangan mengikuti subul karena ada syaitan yang mengajak kepada kelompoknya. Maknanya Nabi mencela kelompok sesat selain dari ahli sunnah dengan kelompok pengikut syaitan. Kita belum pernah mengatakan yang mengikuti kelompok ini, kelompok itu kita katakan kelompok syaitan, tidak. Tapi Nabi mengatakan demikian. Kita tidak pernah mengatakan kepada orang-orang Ikhwanul Muslimin ATI dan juga khawarij gaya baru dengan mereka itu anjing-anjing api neraka, tetapi Nabi yang mengucapkan lebih sangar dari kita, maka inilah jawaban kita kepada mereka. Pertanyaan yang kedua, sudah ada waktu. Ditanyakan di WhatsApp oleh saudara kita,